penggunaan MFA ini pada akun SN Digital. Oke, baik. Eh, untuk yang pertama-tama itu sebelum penggunaan SN Digital, jadi kami harap Bapak Ibu pertama itu menginstal aplikasi seperti Google Authenticator pada perangkatnya. Jadi Google Authenticator ini bisa diinstal di Play Store ya, atau di Google Play ini atau di App Store. Jadi Bapak Ibu bisa langsung install, dan juga bisa di sini karena punya dari Google, jadi di sini nanti bisa menggunakan akun dari Google. Oke, tampilannya nanti akan seperti ini ya. Nanti saya akan buat contohnya juga. Oke, selanjutnya untuk kemudian untuk HP Bapak Ibu itu dipastikan jamnya sudah benar. Jadi untuk MFA ini pengiriman OTP-nya itu harus jam pada perangkatnya itu sudah benar. Jadi kalau misalkan jamnya waktu Indonesia Barat, berarti harus sudah benar mengikuti jam waktu Indonesia Barat. Untuk cara mengeceknya sudah benar atau tidak, bisa mengakses di time.is ini. Nah, jadi ini bisa kelihatan waktu Anda sesuai seperti ini, eh, seperti di saya ini jam waktu Indonesia Barat bertepatan dengan jam 15:04. Oke, jadi Bapak Ibu di perangkatnya itu yang paling pertama itu install Google Authenticator, dan juga pastikan jam pada perangkatnya itu sudah benar. Oke, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya akan lanjutkan. Jadi di iSend Digital ini terdapat tombol masuk. Jadi ini masuk seperti biasa ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menggunakan MySN mungkin sudah terbiasa ya. Jadi di sini itu sama saja untuk penggunaan MySN juga, username dan passwordnya itu sama saja. Jadi kami tidak ada pembuatan sistem baru ya. Jadi di sini kami hanya melakukan upgrade untuk meningkatkan security dari login di BKN sini, layanan BKN. Oke, bisa tombol masuk seperti ini. Oke, ini bisa masuk. Oke, di sini misalkan kalau sudah masuk dan juga Bapak Ibu belum mengaktifkan MFA-nya, nanti akan muncul modal seperti ini untuk untuk pengaktifan MFA-nya. Untuk tata caranya juga sebenarnya sudah ada. Jadi bisa di-download juga langsung di sini. Oke. Dan juga kalau misalkan ingin mau langsung mengaktifkan MFA-nya cukup mudah juga. Tekan tombol aktifkan MFA. Oke, di sini akan otomatis masuk ke layanan login. Oke, di sini eh, aplikasi yang direkomendasikan yaitu Google Authenticator, atau juga bisa menggunakan Free OTP. Di sini akan muncul barcode ya, barcode untuk melakukan scan. Jadi Bapak Ibu bisa membuka Google Authenticatornya, terus lakukan scan pada barcode ini. Kemudian nanti pada Google Authenticatornya itu nanti akan muncul one time code-nya. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Kemudian di sini device name-nya ini bebas ya, mau masukkan NIP-nya atau masukkan nama device-nya atau mungkin nama laptopnya, itu silakan. Oke, mungkin saya akan contohkan untuk penggunaan aplikasinya ya. Jadi kalau misalkan sudah menginstal aplikasinya, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa OTP yang saya sudah gunakan. Kemudian kalau misalkan belum ada, melakukan install bisa klik tombol tambah.
Kemudian lakukan scan QR code. Ya, seperti ini. Ya, setelah membuka SN Digital kembali, lakukan scan QR code. Kemudian pada aplikasi akan muncul kode OTP-nya. Saya akan perlihatkan kembali. Jadi seperti ini ya. Ada public CSN, kemudian NIP-nya, kemudian one time code-nya. Baik, saya akan share kembali. Di sini saya sudah punya one time code-nya sesuai yang ada di Google Authenticator. Di sini bisa diinputkan ya. Nah, oke, saya submit. Oke, di sini MFA saya sudah aktif ya. Sebenarnya cukup simpel, jadi hanya seperti itu. Dan untuk melakukan testingnya, bisa saya coba keluar dulu, kemudian login, kemudian masuk kembali. Ya, saat login itu akan selalu muncul permintaan one time code. Nah, jadi one time code ini yang diambil itu dari Google Authenticator. Jadi di sini akan muncul one time code-nya. Misalkan akan tulis. Maaf. Jadi one time code ini akan selalu tergenerate ulang setiap 30 detik ya. Jadi diusahakan menginput dengan lebih cepat ya. Oke. Jadi di sini sudah masuk ya. Jadi cukup simpel. Jadi setiap login nanti Bapak Ibu akan memasukkan one time code terus. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Hendra tadi. Jadi kalau misalkan eh, pihak hacker mungkin atau pihak yang lain itu mungkin dia dapat kredensial username password dari mungkin dari dark web ya. Jadi mereka tidak bisa masuk kecuali mereka tahu one time code-nya yang ada di handphone Bapak Ibu sendiri. Jadi ini bisa dibilang masuk dengan dua langkah ya. Karena masuk dengan username password kemudian masuk dengan one time code-nya. Oke, kemudian saya akan jelaskan kalau misalkan eh, Bapak Ibu kehilangan handphonenya atau mungkin handphonenya bermasalah atau bisa jadi ternyata akunnya itu terhapus, akun autentikatornya terhapus. Mungkin seperti ini saya lihatkan ya. Jadi mungkin saja ini kodenya terhapus ya. Jadi misalkan saya coba hapus, cara hapusnya cukup simpel ya. Jadi bisa digeser kemudian hapus remove akun. Oke, di sini saya sudah tidak memiliki kode autentikator ya. Jadi untuk cara login kembali itu dengan cara lakukan reset MFA. Caranya cukup simpel, masuk ke menu reset, kemudian di sini ada reset MFA. Oke, di sini masukkan username password username-nya atau NIP-nya, kemudian cek. Nah, di sini akan terkirim ke email. Oke, kirim kode. Ya, di sini sudah terkirim ke emailnya ya. Jadi email ini yang ada di CSN. Jadi Bapak Ibu pastikan emailnya sudah benar dan juga Bapak Ibu tahu username passwordnya juga ya untuk email ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu passwordnya tidak tahu mungkin atau mungkin emailnya salah mungkin bisa dilakukan permajaan data untuk emailnya. Oke, di sini berhasil reset MFA. Nah, setelah melakukan berhasil reset MFA, lakukan masuk ulang ya di sini. Oke, jadi setelah melakukan reset MFA ini, Bapak Ibu bisa melakukan reset paspor kembali.
Jadi Bapak Ibu bisa scan ulang ya menggunakan Google Authenticatornya. Oke, oke seperti ini. Nah, dan selanjutnya di sini ada beberapa reset ya. Di sini ada lupa password. Jadi Bapak Ibu mungkin biasanya lupa password di MySN. Jadi semua bisa sudah dipindahkan ke sini ya. Untuk lupa password, silahkan masukkan NIP-nya di sini. Kemudian di sini nanti akan terkirim kodenya di email Bapak Ibu. Kemudian bisa reset passwordnya. Dan juga di sini ada lakukan misalkan Bapak Ibu mau langsung melakukan reset password. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa masukkan username, password, misalkan di sini password lamanya. Kemudian ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah terlanjur mengaktifkan MFA, di sini masukkan OTP-nya. Kemudian di sini masukkan password barunya. Misalkan di sini contoh. Oke. Di sini mau melakukan reset password. Di sini password, misalkan di sini mau masukkan password baru. Mungkin kita mengikuti yang apa dijelaskan sama Pak Hendra. Misalkan di sini pisang goreng ya. Pisang goreng. Mungkin selalu ingat pisang goreng 2025. Nah, yang pertama diingat itu pisang goreng 2025. Kemudian di sini mungkin kita itu harus menggunakan, ternyata ini harus menggunakan huruf besar. Oh, berarti misalkan I-nya ini kita perbesar pakai menggunakan huruf besar. Oh, ternyata di sini harus menggunakan simbol. Mungkin di sini add-nya A-nya bisa dijadikan add, tombol add. Oke, seperti ini. Jadi passwordnya bisa dipakai seperti ini. Kemudian melakukan reset password. Oke, dan juga untuk opsi lainnya itu bisa untuk pengingat password mungkin sudah dijelaskan juga Pak Hendra, bisa menggunakan Google Manager. Oke, baik. Mungkin itu saja ya dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Iha. Baik, terima kasih Saudara Irun. Bapak Ibu, saat ini kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim. Nanti pertanyaan pertama akan kita mulai bacakan. Sebelum ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu izin mengingatkan untuk Bapak Ibu yang saat ini emailnya sudah lupa atau sudah tidak ingat lagi ya password untuk masuk ke emailnya, atau emailnya sudah berubah, atau juga nomor handphone Bapak Ibu sudah ganti, silahkan Bapak Ibu melakukan pengupdatean data melalui pengelola kepegawaian Bapak Ibu untuk nanti disampaikan segera mengubah melalui data utama di layanan CISN Permajaan. Jadi, izin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang saat ini eh, emailnya lupa atau nomor handphonenya sudah ganti, silakan melakukan perubahan data dengan menghubungi pengelola kepegawaian masing-masing, operator CISN terdekat di unit Bapak Ibu untuk mengubah data utama Bapak Ibu di bagian email dan juga nomor telepon. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita bacakan, di sini sudah ada list pertanyaan yang tadi sudah dihimpun oleh teman-teman panitia. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan masih bisa melalui link Slido yang ada di kolom chat. Baik, untuk penanya pertama, ini ada pertanyaan bagaimana mendapatkan kode OTP jika HP yang terinstall Google Authenticator hilang dan tidak bisa mengakses email lama. Mungkin ini pertanyaannya ditujukan ke Saudara Irun ya, silahkan. Baik. Kalau misalkan pertama itu yang paling penting di sini datanya di CSN sudah benar ya, yaitu emailnya. Jadi untuk tahap pertama itu lakukan peremajaan data. Mungkin di admin instansinya, admin CSN-nya bisa membantu melakukan peremajaan data emailnya diubahkan ke email yang digunakan sekarang. Selanjutnya kalau misalkan emailnya sudah berubah,
lakukan reset MFA di ASN Digital. Baik, saya tambahkan sedikit ya, Bapak Ibu. Kalau tadi tidak bisa mengakses email lama, segera lakukan pembaharuan email atau Bapak Ibu segera buat email baru. Kemudian email tersebut nanti disampaikan diingat baik-baik passwordnya, kemudian disampaikan ke pengelola kepegawaiannya untuk dilakukan perubahan data email melalui CISN. Kemudian selanjutnya, pertanyaan berikutnya, adakah extension authenticator yang recommended dan aman untuk Chrome agar OTP dapat muncul pada browser? Nah, ini mungkin lebih ke Pak Hendra. Silahkan, Pak Hendra. Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Adakah? Adakah extension adakah extension Hmm, authenticator yang recommended dan aman untuk Chrome agar OTP dapat diakses melalui browser, tidak lagi melalui Oke, handphone? oke. Jadi gini, saya pakai analogi aja gitu ya. Jadi kalau kita bicara multi-factor authentication gitu ya, yang idealnya kan kalau misalkan datanya bocor gitu, atau laptopnya kena kena malware sealer misalnya gitu ya. Nah, dengan multi-factor authentication ini kan tadi what you have gitu, salah satunya adalah gadget. Nah, makanya kalau kalau saya tidak bisa saat ini saya belum bisa menyampaikan apakah ada yang recommended atau tidak. Kalau kami boleh menyarankan tetap pakai device gadgetnya masing-masing. Memang agak sedikit effort gitu ya, tetapi itu tadi tujuannya apa? Tujuannya kalau mau tetap mudah sama aja. Kalau misalkan Bapak Ibu menaruh uangnya gitu ya di rumah yang di mana itu tidak aman gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan taruh di bank atau di rumah yang sama, yang mana itu sudah diketahui berisiko gitu. Nah, sama aja kalau misalkan ya kita harus pergi ke bank, kita harus berefort gitu. Kalau masih di tempat yang sama ya, maka risikonya akan sama. Tapi secara prinsip multifaktornya ya tidak masalah gitu. Itu bisa dilakukan. Login menggunakan extension Chrome Authenticator bisa dilakukan, bisa. Tetapi apakah itu prinsip eh, mengamankan tadi? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan memang mau berisiko ya balik lagi gitu ya. Gitu. Itu sementara jawaban diplomatis saya, Mbak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Autentikator dapat mentransfer kode. Bagaimana cara pengamanannya? Kalau HP kita hilang atau ganti nomor, bagaimana cara masuk ke MFA lagi? Silakan Mas Irul. Jadi kalau misalkan sebenarnya ada cara ya. Kalau misalkan menggunakan Google Authenticator itu sebenarnya kalau loginnya itu menggunakan akun Gmail Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau menggunakan HP lain itu sebenarnya bisa connect juga di sinkron datanya. Jadi akan sama juga di HP lain datanya itu. Tapi dengan syarat menggunakan email yang sama. Tapi saran saya bisa melakukan reset MFA-nya langsung di ASN Digital. Jadi bisa mendapatkan generate kode baru. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Irun. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Saya tidak bisa login ASN Digital dikarenakan kode MFA saya terhapus dan email reset tidak aktif. Email reset tidak aktif ini kemungkinan Bapak Ibu mencoba mereset ini ya, mereset password. Ini mohon maaf pertanyaannya kurang jelas ya Bapak Ibu. Ini kita coba simpulkan saja dari yang kami pahami. Ini Ibu ini tidak dapat login ke MFA karena sudah terhapus di APK-nya. Silahkan Mas Irun. Jadi kalau misalkan mungkin autentikatornya terhapus ya. Dan juga emailnya juga yang menggunakan email yang sama juga mungkin terhapus juga. Jadi bisa lakukan
seperti tadi itu yaitu reset MFA-nya. Jadi kalau reset MFA itu jadi bisa membuat kode MFA yang terbaru. Jadi bisa melakukan scan ulang. Jadi nanti bisa melakukan install kembali autentikatornya, kemudian masukkan akun emailnya, kemudian lakukan scan ulang. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Irun. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk mereset MFA, apakah diperlukan email yang sudah aktif? Baik, jadi kalau melakukan riset itu sudah pasti menggunakan email yang aktif ya, karena nanti kode kode resetnya itu akan terkirim ke emailnya. Jadi pastikan email Bapak Ibu aktif dulu ya. Kalau misalkan tidak aktif, lakukan peremajaan data di CSN-nya. Baik, selanjutnya sambil saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu, ini kalau misal emailnya tadi lupa atau sudah tidak bisa atau biasanya mungkin emailnya penuh dan perlu ganti email, silahkan sekali lagi dihubungi pengelola kepegawaiannya karena kendala yang sampai saat ini masuk itu adalah kendala Bapak Ibu lupa email pribadi Bapak Ibu masing-masing. Jadi email yang sudah pernah didaftarkan di CISN itu Bapak Ibu lupa. Sehingga ketika Bapak Ibu ada kendala dan harus melakukan riset, Bapak Ibu tidak bisa membuka email Bapak Ibu. Jadi mohon untuk segera melakukan peremajaan data Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saat dicek. Ketika memasukkan kode OTP yang ada di e-kinerja dengan yang sudah diaktifasi di ASN Digital tidak bisa masuk. Seperti apa itu Pak Irun? Eh, Mungkin masih kurang jelas ya ini. Maksudnya ini dia sudah melakukan scan barcode atau mungkin Ya, dia sudah sepertinya sudah. Ya, sudah sepertinya melakukannya. sudah. Ya, tapi ketika OTP-nya dimasukkan itu tidak sesuai. Sebenarnya kalau misalkan sudah melakukan scan barcode, kemudian memasukkan kode OTP itu sebenarnya sudah benar ya harusnya. Jadi di sini sistemnya itu sama ya, mau menggunakan semua layanan CSN itu, semua layanan BKN itu sama untuk loginnya. Jadi kode OTP-nya juga sama. Jadi tidak ada perbedaan. Ini kemungkinan ada kesalahan masukkan OTP atau mungkin sudah expire ya OTP-nya. Jadi OTP-nya itu akan melakukan generate ulang setiap 30 detik. Jadi dipastikan melakukan penginputan mungkin lebih cepat ya, jangan sampai OTP-nya sudah expire. Dan juga kalau misalkan mungkin di Google Authenticator-nya biasanya itu munculnya banyak ya. Jadi mungkin biasanya munculnya banyak seperti pada saya itu ada sekitar 5 list mungkin. Jadi kemungkinan bingung ya lihatnya kode OTP mana sih yang aktif sebenarnya. Mungkin itu bisa dihapus dulu, kemudian lakukan reset MFA kembali, kemudian mendapat satu kode OTP yang benar-benar digunakan. Seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika saya masuk ke e-kinerja, saya tidak, ini hampir sama ya pertanyaannya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, untuk kode OTP itu segera masukkan sebelum waktunya kurang dari 30 detik. Kalau misal sudah terlewat atau biasanya tandanya sudah warna biru-birunya itu menghilang atau sudah mau menuju ke merah, itu silakan Bapak Ibu tunggu saja, mending tunggu saja kemudian sampai keluar kode OTP yang baru jika memang waktunya itu sudah mepet. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya beberapa kali memasukkan one time code Google Authenticator tetapi gagal submit. Apa solusinya? Mungkin ini saat pertama kali waktu melakukan barcode ya. Jadi ini kemungkinan Betul. ya. Jadi kemungkinan ini masalah di perangkatnya itu. Perangkatnya di sini sebenarnya membaca waktu dari perangkat. Jadi di sini harus dipastikan perangkatnya itu sudah benar waktunya. Jadi biar
perbedaan perangkatnya itu 1 detik itu sudah berpengaruh, dan juga one time code-nya itu pasti tidak akan berhasil. Jadi dipastikan perangkatnya sudah benar. Kami rekomendasikan perangkatnya itu dibuat otomatis ya. Jadi otomatis tersetting untuk waktunya. Jadi waktunya sudah benar-benar sesuai dengan eh, time zone-nya masing-masing. Dan juga Baik. tambahan, dan juga kalau misalkan mau mengecek waktu waktu yang benar itu bisa langsung bisa akses time.is. Jadi bisa buka situs itu, kemudian bisa melihat waktu dari perangkatnya yang benar. Jadi di situ bisa kelihatan waktunya itu sesuai, atau mungkin juga waktunya itu mungkin delaynya sekitar 1 detik atau mungkin lebih. Baik, berarti ini tergantung dari waktunya ya Bapak Ibu, dan ini sedikit saya tambahkan. Jadi Bapak Ibu kalau misal pas waktu scan pertama, kemudian pas Bapak Ibu masukkan one time code-nya itu nggak bisa, Bapak Ibu hapus saja ya yang ada di handphone Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu scan ulang saja. Jadi itu memastikan bahwasannya QR code yang tadi sedang berjalan itu masih aktif dan sudah yang terbaru. Jadi kalau misal yang tadi di scan pertama nggak masuk, dihapus aja yang di Google Authenticator itu dengan swipe ke kiri nanti ada tombol hapus, kemudian nanti Bapak Ibu scan ulang. Baik, kita lanjut sedikit ada pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan berikutnya. Saya coba mengaktifkan MFA tapi gagal sehingga mau memakai free OTP. Bagaimana untuk proses tersebut? Mungkin ini ke Mas Irwan lagi ya. Jadi ini Bapak Ibunya sudah menggunakan Google Authenticator tetapi tidak berhasil, kemudian mencoba memakai free OTP. Jika saya ingin ulangi aktivasi MFA dengan Google, apakah masih bisa? Jadi yang biasanya bermasalah di Google itu, Google Authenticator itu benar-benar strict ya. Jadi waktunya harus diperhatikan baik-baik. Jadi itu mungkin opsi lain ya, free OTP. Jadi kalau misalkan mungkin waktunya mungkin kurang, biasanya ada yang waktunya itu bermasalah sekitar 0,5 detik. Itu biasanya juga tidak bisa menggunakan Google Authenticator. Jadi bisa juga menggunakan free OTP. Jadi tapi saran saya itu melakukan penyesuaian penyesuaian waktu di perangkatnya itu harus benar-benar eh, tepat juga. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Hendra ada tambahan terkait penggunaan free OTP atau cukup? Cukup, cukup. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah aktivasi MFA via web, saya coba akses aplikasi MyASN via Android dan muncul invalid login credential. Apa yang harus dilakukan? Silakan. Mungkin ini di aplikasi mobilenya ya. Ini aplikasi mobilnya masih tahap penyelesaian lagi ya untuk tingkat keamanannya. Mungkin mohon menunggu untuk update-nya. Baik, Bapak Ibu yang mencoba melalui MySN Mobile, silahkan untuk berganti ke MySN versi web terlebih dahulu. Untuk saat ini, MySN versi mobile masih dalam proses penyesuaian. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nanti karena masih ada waktu, nanti kita akan eh, berikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah raise hand. Yang pertama di sini khusus untuk user admin CSN instansi karena sudah berlaku OTP, apakah oh ya, ini apakah untuk admin CISN yang kemarin sudah memiliki kode OTP, apakah kemudian menggunakan dengan Chrome untuk OTP yang baru ini atau seperti apa? Nah, ini mungkin bisa langsung saya tanggapi terlebih dahulu ya. Untuk admin CISN yang sebelumnya sudah menggunakan OTP atau MFA, bisa dilanjutkan saja tanpa membuat atau aktivasi MFA ulang, karena Bapak Ibu MFA yang waktu itu dengan MFA yang sekarang itu sama saja. Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya menjadi admin CISN
itu bisa langsung tidak perlu lagi aktivasi MFA karena Bapak Ibu sudah memiliki MFA seperti itu. Ada tambahan, Mas Irun? Ya, saya rasa sudah cukup ya, karena memang sistem kami itu tidak sama semua ya. Jadi untuk OTP yang dulu, pengaturan OTP dulu itu dan sekarang itu sama saja. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur pengaktifan MFA menggunakan OTP itu, jadi nggak perlu lagi diaktifkan karena sudah digunakan. Baik, terima kasih Mas Irun. Di sini masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu di sini yang hadir bisa merasain untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama, ini ada Ibu Reni Setiawati. Bagi Bapak Ibu, mohon mengupdate namanya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan panitia agar kami lebih enak ya untuk manggilnya gitu. Silahkan Ibu Reni Setiawati. Ibu Reni, apakah sudah siap menyampaikan pertanyaannya? Ibu Reni, Ibu Reni. Iya, halo. Ya, silahkan Halo, Ibu Reni izin. disampaikan. Ya, Ya. maaf tadi di unmute. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, izin Ibu, kemarin saya membantu teman, cuman apa tidak melakukan reset, jadi langsung masuk, kemudian muncul scan barcode dan akhirnya apa Bu? Kemudian sudah bisa tanpa melakukan reset. Nah, apakah itu harus dilakukan melalui reset dulu atau bagaimana ya Bu? Seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Ini sepertinya sudah lagi coba reset password ya, Bu, tapi tiba-tiba bisa sendiri gitu password yang lamanya. Seperti itu, Bu Reni. Izin. Ya, sepertinya sudah tidak ada. Silahkan mungkin dari Mas Irun bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, kalau mungkin itu ini kan ASN Digital saat pertama kali login ini sebenarnya ada tombol aktifkan OTP ya. Itu nanti akan otomatis bisa melakukan scan barcode. Jadi kalau misalkan mau masuk ke layanan BKN lagi, mau layanan apapun, itu akan harus melakukan scan barcode terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan sudah muncul scan barcode, ya berarti harus melakukan scan barcode ulang. Mungkin kode OTP-nya bisa dihapus di autentikatornya, ya. Jadi melakukan pengisian OTP baru. Dan juga kalau misalkan ini mungkin pasti banyak ya Bapak Ibu yang membantu teman-temannya untuk melakukan reset MFA atau mungkin autent MFA ini. Jadi mungkin disarankan itu jangan sampai menggunakan HP Bapak Ibu juga. Jadi langsung menggunakan perangkat yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan mereka login, bisa langsung menggunakan perangkatnya masing-masing. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada mungkin Bapak atau Ibu dari SDN Banyuresmi. Silakan Bapak atau Ibu. Baik, kita lanjut ke Kanwil di Jenpas Bengkulu. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Oh, ada Pak. Mohon maaf, suaranya kurang jelas, Bapak. Izin. Menggema, mungkin teman-teman yang ada dalam satu ruangan, laptopnya bisa di-mute agar tidak feedback ya suaranya.
dari Mbak Ditjen Iha, Pas belum siap. Iya, Mbak Iha. Oke, mungkin iya, sambil menunggu apa namanya iya, teman-teman yang apa ingin bertanya bertanya. tadi ready ya. Ini ada pertanyaan menarik nih di apa namanya di Kolom Slido chat. ya, di Slido, Oh, di slide. di Slido ada pertanyaan menarik yang tadi sepertinya mungkin belum belum tersampaikan. Tapi ini tidak bicara hubungannya dengan teknis MFA atau keamanan nih. Saya boleh bacakan ya. Ini Ya, menarik. boleh-boleh. Bagaimana menanggapi rekan kerja yang gaptek dan gak mau belajar gitu ya? Semakin canggih, semakin menambah beban bagi orang yang diminta bantuan. Ini menarik pertanyaannya. Tapi ini mungkin common terjadi di semua tempat juga gitu ya. Ya, Tapi kita tidak betul-betul. boleh meninggalkan beliau-beliau yang mungkin apa namanya Betul. bukan nggak mau belajar. Jadi gini, saya kalau boleh boleh kasih tips gitu ya, Ya, mungkin silakan, Mas. lebih ke apa ya? Kita dorong eh, apa? Kita imbau beliau untuk apa istilahnya ya? Ini ini memudahkan loh gitu loh, apa namanya? Kalau kalau saya boleh boleh sebut merek misalnya ojek online gitu ya, yang mungkin driver ojek online itu sudah sepuh-sepuh juga. Tapi mau nggak mau mereka bisa melakukan itu. Nggak ada training, nggak ada sosialisasi cara menggunakan apa namanya aplikasi ojolnya misalkan gitu ya. Nggak ada itu dikumpulin dalam satu ruangan nge-zoom semua ojol datang gitu. Kayaknya setahu saya nggak ada ini belum belum pernah terjadi. Tapi mereka bisa gitu. Nah ini kan yang kita kedepankan kan bagaimana mendorong beliau-beliau ini untuk eh, merasa menggunakan apa namanya pengamanan ini atau fitur-fitur yang ada ini, aplikasi-aplikasi yang ada ini menguntungkan beliau gitu, memanfaat apa istilahnya memudahkan gitu. Mungkin itu dulu yang didorong sehingga jangan jangan kedepankan dulu ini cara menggunakan MFA begini begitu, nggak jangan ke situ dulu gitu. Jadi sebisa mungkin kita dorong agar beliaunya yang ingin belajar gimana sih caranya biar mengakses SISN atau mungkin mengakses SISN MyASN-nya sendiri yang kita dorong duluan gitu. Kenapa butuh MySN? Oh, Bapak Ibu mungkin bisa cek ininya. Nah, itu yang kita kita dorong duluan. Nah, ini teman-teman yang menanyakan ini. Mungkin ini terjadi di semua tempat common ya. Apalagi ya teman-teman yang muda-muda gitu. Saya nggak menyebut generasi apa, tapi mungkin yang muda-muda yang sering dimintain tolong gitu. Oh, udah lagi sibuk kerja gitu misalnya gitu ya. Tiba-tiba tolong ini, salin ini itu gitu. Tapi mungkin ya kita sama-sama gitu ya. Kita kita dorong sama-sama. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mbak ya. Mbak Iha dan teman-teman. Baik. Terima kasih banyak Mas Hendra, sangat menarik ya pertanyaannya. Ini mungkin juga jadi eh, apa ya pertanyaan juga bagi teman-teman di instansi, tapi malu menanyakan Mas Hendra. Ini tadi sudah ada yang mewakili ya, salah satu dari teman-teman yang hadir di sini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi bisa disampaikan dulu keuntungannya apa sih kalau bisa akses ini keuntungannya. Yang pertama itu bisa mereview data-data yang ada di BKR sudah sesuai atau belum. Untuk Bapak Ibu yang sudah eh, sepuh itu nanti sangat berguna sekali saat pengusulan pensiun ataupun mungkin yang reguler mungkin kenaikan pangkat ya. Tapi kalau mungkin yang sudah sepuh biasanya untuk pensiun itu akan mempercepat proses eh, apa SK pensiun, kemudian kemudahan nanti untuk proses taspen dan lain sebagainya. Jadi kontrol sendiri di MyASN datanya sudah sesuai atau belum, yang tahu adalah diri kita sendiri. Maka silakan dikontrol melalui MyASN. Jika ada yang belum sesuai, bisa disampaikan langsung ke pengelola kepegawaian terdekat yang ada di unit masing-masing Bapak Ibu. Baik, ini sepertinya masih ada waktu untuk satu penanya lagi. Ini ternyata banyak juga ya teman-teman yang saat ini hadir dan ingin bertanya. Kita kembali ke Kanwil Ditjenpas. Apakah sudah siap Kanwil Ditjenpas Bengkulu? Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi kan kami ada beberapa pegawai yang diperbantukan untuk mengaktifkan MFA. Nah, pada saat membuka MyASN ataupun SIASN, itu tuh udah langsung ada one time code-nya, padahal belum diaktifkan sama sekali. Mungkin selama Zoom tadi saya ada yang terlewat, jadi belum diaktifkan, tapi udah minta one time code-nya. Kemudian saya melakukan peremajaan data, kan ternyata emailnya berbeda. Karena kata masnya tadi kan mau reset MFA. Nah, barusan saya ubah ini.
Barusan saya ubah emailnya, kemudian saya reset MFA, udah masukkan NIP, kemudian muncul kan kode email yang ada di akun MyASN, tapi kode-kodenya nggak masuk langsung kayak gitu. Saya juga menemukan beberapa kasus saat merubah atau meremajakan email memang nggak bisa langsung muncul ya di dalam emailnya kayak gitu. Atau perlu menunggu waktu berapa lama? Mohon izin Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini tadi kalau kita simpulkan terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, untuk akses ke layanan CASN ataupun MyASN, belum merasa mengaktifkan MFA, tapi sudah ada kode OTP yang diminta. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi ya emailnya sudah diubah, akan tetapi belum masuk juga ke email yang baru untuk kode verifikasinya. Silakan Mas Irwan. Baik, mungkin pertanyaan pertamanya ini sebenarnya kalau untuk pengaktifan MFA ini, kalau misalkan sudah aktif itu pasti akan muncul one time code-nya. Jadi kalau misalkan belum diapa-apain terus muncul one time code, itu jangan sampai ya. Ini saya juga mungkin cuma tebak-tebakan saja ya. Jangan sampai ini mungkin username passwordnya mungkin sudah dibagikan ke teman-teman rekan-rekan yang lain. Jangan sampai teman rekan-rekan yang lain mungkin uji coba MFA, kemudian mengaktifkan MFA-nya. Jadi yang mempunyai akun itu pada saat login itu tidak tahu dan juga kaget juga muncul one time code-nya. Dan juga untuk peremajaan email ya, mungkin ini mungkin bisa dibantu Mbak Iha ya tentang peremajaan email di sini seperti apa? Untuk peremajaan email, Bapak Ibu tadi meremajakan melalui CASN, ya. Kalau sudah melalui CASN sudah di-approve dan di profil apakah sudah berubah? Izin Pak, di profil apakah sudah berubah? Sudah. Baik, kalau sudah nanti untuk harusnya sih nanti langsung berubah ke email itu ya untuk token yang dikirimkan. Kalau misal tidak segera masuk ke email yang baru, Bapak Ibu bisa menunggu maksimal 1 kali 24 jam ya. Tapi biasanya sih tidak selama itu. Biasanya langsung. Tapi kalau misalnya ada keterlambatan, nanti Bapak Ibu bisa menunggu beberapa saat. Kemudian Bapak Ibu coba lagi secara berkala untuk mengirimkan token ke email yang baru. Baik, ini sepertinya sudah ini ya, waktunya sudah menunjukkan pukul 15.45. Bapak Ibu, sepertinya untuk sesi sharing session kita hari ini, untuk pembicara maupun tanya jawab sudah selesai. Baiklah, para hadirin semua, dapat kita simpulkan dari sharing session hari ini bahwasanya data pribadi kita itu sangat penting, maka semaksimal mungkin untuk kita kuatkan password kita minimal 12 karakter, kemudian penggunaan MFA secara optimal dan juga tadi ya tata cara MFA-nya bisa dibaca terlebih dahulu, bisa ditonton terlebih dahulu video tutorialnya. Kemudian untuk penggunaan password ataupun MFA-nya harap berhati-hati tidak di-sharing ke teman-teman yang lain. Nah, tadi ada satu pesan juga dari Mas Hendra. Kalau saya salah mungkin nanti bisa dibetulkan bahwa dalam keamanan terdapat kenyamanan. Jadi Bapak Ibu amankan terlebih dahulu data dan user Bapak Ibu masing-masing agar Bapak Ibu bisa lebih nyaman dan lebih tenang ya. Kalau datanya sudah aman kan pasti Bapak Ibu juga nyaman ya. Ini tidak mungkin dibobol oleh orang lain atau digunakan oleh orang lain. Dan akhirnya kegiatan sharing session kita telah selesai. Terima kasih banyak kepada seluruh pembicara serta audiens. Saya Ati Mufariha selaku moderator sharing session hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Acara saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Atim Mufariha Eskom yang telah memandu sharing session pada kali ini. Tadi ada sedikit yang ini ya, yang unik nih, ribet sedikit tapi kita bebas khawatir dan bisa tidur dengan tenang gitu ya.
Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber dari Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN BKN dan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi BKN yang telah luar biasa berbagi informasi kepada kami. Dengan demikian, usai sudah acara sharing session pada hari ini. Terima kasih banyak disampaikan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dengan setia di Zoom, sebanyak 1.000 partisipan, dan juga kanal live YouTube. Tadi kami pantau terakhir yang streaming hampir nyaris mencapai 6.000 viewer. Terima kasih sharing energi dan antusiasme yang sangat tinggi Bapak Ibu. Besar harapan kami tentunya acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya para pengguna ASN digital. Akhir kata, saya Maisalina Friandari, atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Negara, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan penyelenggaraan. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasinya. Semoga sukses dan nantikan sesi sharing session Pusat Pengembangan SDM BKN berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.